Oke, di video kali ini di sini saya akan buat tutorial bagaimana cara menghapus aplikasi sistem ataupun aplikasi Joyose ya. Nah, di sini saya akan coba hapus dengan menggunakan aplikasi LADB. Syarat menggunakan aplikasi LADB ini kita harus menggunakan Android 11 ke atas karena kita membutuhkan debugging nirkabel ya. Oke, dan juga di sini kita harus terkoneksi dengan internet dengan menggunakan WiFi. Itu mau WiFi rumahan atau dengan media smartphone satunya lagi dibuat hotspot kemudian dikoneksikan dengan HP kita. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian opsi developer. Di opsi developer ini kita langsung menuju ke debugging USB. Selanjutnya di sini kita aktifkan debugging USB dan juga debugging nirkabelnya dan juga debugging USB setelan keamanan. Nah, di sini saya menggunakan device Xiaomi. Jadi ada debugging USB setelan keamanan. Berbeda dengan HP-HP selain Xiaomi ya, kayak Realme. Itu tidak ada fitur ini. Jadi untuk di Realme itu biasanya ada pemantauan izin. Nah, hal itu harus diaktifkan di checklist teman-teman. Kalau di Samsung lebih simpel lagi, cuman ada debugging USB dan langsung ke debugging nirkabel. Itu di Android 11-nya. Nah, di sini yang menjadi kendala juga nih ya HP device Xiaomi itu ketika kita mengaktifkan setelan keamanan ya, debugging USB setelan keamanan itu ada masalah nih, biasanya ada aplikasi yang menghalangi. Nah, aplikasi yang menghalangi ini biasanya adalah aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan izin-izin terkait koneksi WiFi. Nah, kalau bisa aplikasi-aplikasi tersebut teman-teman hapus saja dulu ya, atau nonaktifkan dulu baru nanti kita aktifkan lagi kalau misalkan sudah bisa terkoneksi debugging USB setelan keamanannya. Nah, di sini ini sudah terkoneksi teman-teman ya, atau sudah aktif ya untuk debugging USB setelan keamanannya. Oke, nah sebelum kita mengaktifkan debugging nirkabel, yang perlu teman-teman ketahui di sini, smartphone kita itu harus support dulu split screen ya, atau membagi dua layar seperti itu. Nah, ini kita sudah aktifkan debugging nirkabelnya seperti ini ya. Kemudian kita menuju ke aplikasi LADB-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan versi 1.3.1 ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke aplikasinya. Kalau sudah seperti ini, kita buat menjadi split screen dengan cara hold atau tahan di aplikasi LADB-nya, kemudian pilih yang kotak kedua itu ya. Nah, ini sudah terbagi menjadi dua atau sudah split screen. Selanjutnya di sini kita klik debugging nirkabel dan di situ ada pasangkan perangkat dengan kode ya. Nah, itu sudah muncul kodenya 441591. Nah, kita masukkan, kita input ke dalam pairing kodenya. Itu ada yang pertama. Nah, ini yang saya masukkan adalah port ya. Port ini di paling bawah tuh, di bawah. Nah, selanjutnya kita masukkan pairing kodenya. Nah, di sini. Ini sebetulnya cara yang harus berhasil dulu sebelum kita nanti memasukkan skripnya di LADB, atau kita harus berhasil dulu koneksikan debugging nirkabel dengan aplikasi LADB-nya. Sebetulnya mudah sih teman-teman ya. Nah, ini satu kali klik kita langsung terpasang, nggak ada masalah, nggak ada lama ya. Jadi saran saya teman-teman menggunakan aplikasi LADB-nya itu yang versi 1.3.1 ya, seperti itu. Selanjutnya di sini kita tinggal masukkan saja skripnya teman-teman di sini ya. Nah, ini skripnya itu mudah sekali teman-teman. Cukup kita ketikkan di sini PM kemudian spasi uninstall seperti itu teman-teman ya. Kemudian spasi strip ya, strip kemudian user. Oke, user kemudian spasi 0 spasi. Nah, di sini kita akan coba uninstall aplikasi sistem si Joyose itu ya, com.xiaomi.joyose. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui untuk nama atau paketnya tersebut? Di sini saya menggunakan aplikasi Activity Launcher teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah buat screenshotnya. Nah, ini dia ya. Tuh, paket namanya com.xiaomi.joyose. Nanti kita coba lihat ya untuk aplikasi sistem yang lain. Nah, di sini kalau sudah sip untuk skripnya, udah jelas, sudah pasti. Nah, ini ya. Kita langsung saja di sini enter ya, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti ada tulisan sukses di bawah Hello World, berarti itu sudah bisa atau sudah berhasil. Kita coba lihat di sini, teman-teman ya. Nah, di sini kita perhatikan dulu nih yang saya garis merah, teman-teman, atau saya lingkari ya. Nah,
pm uninstall strip usar spasi 0. Nah, itu adalah script awal yang kita akan pakai ya, mau aplikasi apapun itu awalnya harus menggunakan script tersebut. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu nih di bagian aplikasi ya. Nah, ini si Joyose ya, aplikasi Joyose ini masih ada nih ya di sini. Nanti kita akan coba hapus nih aplikasi ini. Kita nanti akan coba cek lagi apakah masih ada atau tidak setelah kita uninstall dengan menggunakan LADB ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita cukup tekan atau klik enter saja ya. Kita klik enter, yang paling bawah tuh yang biru ya. Nah, itu ada tulisan teman-teman sukses ya. Nah, saya lingkari. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Sudah berhasil di uninstall. Seperti itu. Kalau banyak tulisan yang aneh-aneh yang lainnya berarti itu masih gagal, teman-teman ya. Atau ada yang salah di scriptnya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba cek lagi ya. Kita coba lihat lagi di aplikasi di sini. Kita ketikkan Joyose. Nah, sekarang sudah tidak ada, teman-teman ya. Jadi berhasil kita uninstall untuk aplikasi Joyose ini di device Xiaomi saya yang ini, teman-teman. Oke, ya. Ini bekerja kok, bisa teman-teman, asalkan sudah terkoneksi dengan benar debugging USB-nya dengan LADB-nya ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian aplikasi Activity Launcher, teman-teman. Nah, di sini sekaligus nanti kita akan coba lihat bagaimana cara mengetahui namanya ya, nama paketnya. Nah, contoh di sini ya, kita ketikkan Joyose. Nah, ini sudah nggak ada, teman-teman. Sebelumnya kan saya screenshot tuh ada, di sini sekarang nggak ada. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kalau misalkan ingin tahu paket atau nama paketnya, teman-teman di sini cari dulu aplikasi sistem mana yang akan teman-teman hapus. Nah, seperti contoh di sini teman-teman ya, ini sebelum saya hapus aplikasi Joyose-nya nih. Nah, ini masih ada aplikasi Joyose-nya. Nah, jadi ketika kita klik akan langsung seperti ini, dan di sini ada garis 3 tuh. Nah, yang saya kasih tanda itu. Nah, jangan di yang paling atas. Jadi di garis yang 3 itu teman-teman pilih salah satu ya. Klik salah satu. Nah, contoh yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman di situ ada edit pintasan. Nah, diklik saja edit pintasan itu ya. Klik. Nah, kemudian di situ ada tuh. Nah, ya. Nah, itu bisa kita langsung copy paste atau kita ketikkan manual, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini cara mengetahui aplikasi sistem mana gitu kan untuk nama paketnya. Oke ya. Cukup jelas, teman-teman kan? Oke. Nah, selanjutnya Bang, bagaimana kalau misalkan sudah kita uninstall misalkan. Nah, di sini yang pertama itu kita harus nonaktifkan dulu ya untuk aplikasi LADB-nya. Nah, di sini biasanya saya tuh langsung masuk ke bagian info aplikasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita delete cache dan juga delete data. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman langsung saja masuk lagi ke opsi developer. Nah, di opsi developer di sini teman-teman ya, di sini nonaktifkan dulu yang bagian debugging USB setelan keamanannya. Selanjutnya masuk dulu ke debugging nirkabel ya. Nah, masuk dulu ke bagian debugging nirkabel. Untuk localhostnya kita lupakan dulu ya, lupakan. Nah, seperti itu, hapus. Nah, selanjutnya kita nonaktifkan. Nah, kemudian yang terakhir kita nonaktifkan debugging USB. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menggunakan aplikasi LADB, mau mengaktifkan Global Table Set Edit ataupun mengaktifkan aplikasi Resolution Changer, nah sebaiknya aplikasi LADB-nya teman-teman hapus cache dan juga datanya. Kemudian juga nonaktifkan semua USB debuggingnya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan tutorial ini udah jelas banget ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.